Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Israel Alam dengan NIM 103 2024 0090. Saya dari mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, kelas C semester 2. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu tugas, yaitu tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen, yaitu dengan mata kuliah pendidikan inklusif. Jadi di video ini saya akan menyelesaikan salah satu tugas ujian akhir semester dengan judul tugas, yaitu desain perencanaan pendidikan inklusif. Jadi kawan-kawan semua, sebelum kita berbicara mengenai terkhususnya keseluruhan sebelum kita berbicara keseluruhan dari desain perencanaan pendidikan inklusif itu sendiri, tentu kita harus tahu apa itu inklusif. Kita harus tahu apa itu inklusif. Di sini saya ambil pengertian dari inklusif itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan menurut Suwardi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu pengertian inklusif itu dimana inklusif itu termasuk, ya. Artinya inklusif itu artinya termasuk atau terhitung. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau kita kontekskan dalam pendidikan, di mana pendidikan inklusif itu adalah suatu pendidikan atau suatu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua peserta didik. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu di mana sistem pendidikan inklusif itu adalah suatu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua peserta didik, baik dia yang berkebutuhan khusus maupun tidak berkebutuhan khusus. Jadi pendidikan inklusif ini di mana pendidikan itu bisa diakses oleh semua peserta didik, artinya mempunyai hak yang sama untuk mengakses pendidikan, belajar bersama-sama, mengembangkan potensi diri, mengembangkan apa yang menjadi suatu kelebihan atau kekurangan mereka, kemudian mengejar dan mencapai apa yang mereka cita-citakan. Itu pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian ada juga pengertian inklusif menurut Sunardi. Dia menjelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menyelenggarakan atau memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, untuk belajar dan berkembang di lingkungan pendidikan. Itu jadi pengertian pendidikan inklusif ini menurut Sunardi ini, dia pengertiannya sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertiannya sama, konteksnya sama, bahwa sistem pendidikan inklusif adalah suatu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua peserta didik untuk mengakses pendidikan. Di dalamnya tidak memandang dia yang berkebutuhan khusus atau tidak berkebutuhan khusus. Semua mempunyai hak yang sama untuk mengakses pendidikan itu. Itu pengertian Suwardi. Jadi tidak ada perbedaan antara Suwardi dengan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dia sama, pengertian yang sama. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pendidikan inklusif itu adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua peserta didik, ya, bagi semua orang, baik dia yang berlatar belakang ekonomi kecil atau seperti apapun dia mempunyai kesempatan untuk bisa mengakses pendidikan inklusif. Itu pengertian, itu segambaran suatu pandangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan pengertian pendidikan inklusif menurut Sunardi. Itu pengertian. Kemudian ada yang namanya prinsip-prinsip pendidikan. Prinsip-prinsip pendidikan inklusif ini dalamnya ada banyak prinsip-prinsip. Salah satunya yang pertama itu kesetaraan akses. Ada kesetaraan akses. Jadi yang dimaksud dari kesetaraan akses ini, di mana setiap siswa itu mempunyai hak yang sama untuk mengakses sesuatu yang ada di dalam pendidikan itu. Ya, semacam materi, semacam mata kuliah, semacam fasilitas sekolah, fasilitas kampus, itu diakses oleh orang yang berbeda, dengan latar belakangnya yang berbeda,
tapi mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan itu. Nah, itu pengertian dari kesetaraan akses. Jadi kesetaraan akses itu saya kembali di mana segala sesuatu yang ada di dalam pendidikan, baik itu materi seperti yang saya sampaikan tadi, materi, fasilitas sekolah, fasilitas kampus dan lain-lain sebagainya, perpus atau segala macam, itu semuanya mempunyai hak yang sama. Artinya pihak kampus tidak memandang atau tidak membedakan orang-orang tertentu yang bisa mengakses atau siswa-siswa tertentu yang bisa mengakses fasilitas atau menerima materi. Artinya tidak membedakan itu. Yang dimaksud kesetaraan ini di mana setiap orang mempunyai hak yang sama, baik dia yang berkebutuhan khusus, dia yang tidak berkebutuhan khusus, dia semua mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan itu. Apalagi kita bicara mengenai inklusif itu, di mana inklusif itu kan mengenai siswa-siswa yang berkebutuhan khusus, ya, mengenai siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Siswa-siswa yang berkebutuhan khusus ini di mana ada banyak kebutuhan-kebutuhan khusus, tunarungu dan lain sebagainya, ada banyak. Jadi tentu fasilitas ini penting untuk anak-anak yang terkhususnya berkebutuhan khusus. Itu suatu manfaat yang bisa kampus berikan untuk bagaimana siswa yang berkebutuhan khusus untuk cepat berkembang, cepat memahami, cepat mengembangkan apa yang menjadi suatu kelebihan atau kekurangan bagi dia. Nah, itu pengertian dari kesetaraan akses, ya. Jadi artinya semua mempunyai hak yang sama untuk mengakses apapun yang ada dalam pendidikan. Itu prinsip-prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua itu keterlibatan dan partisipasi. Seperti yang saya sampaikan tuh, yang pertama itu dimana keterlibatan kesetaraan akses, sama juga dengan keterlibatan dan partisipasi. Keterlibatan kita di dalam kelas itu atau partisipasi kita di dalam kelas itu mempunyai hak yang sama untuk menerima pelajaran. Nah, itu sudah saya sampaikan tadi. Itu jadi pengertian dari keterlibatan dan partisipasi itu dimana seorang siswa misalnya di dalam kelas seperti yang saya sampaikan tadi di poin pertama itu mempunyai hak yang sama untuk menerima mata pelajaran. Artinya tidak membedakan seorang peserta didik, tidak membedakan orang-orang tertentu yang menerima materi, tidak seperti itu. Jadi semua mempunyai hak yang sama mendapatkan materi. Itu keterlibatan dan partisipasi. Dan dalam keterlibatan dan partisipasi ini pun yang dimaksud ini dimana tentu di dalam kampus atau di dalam sekolah, terkhususnya dalam pendidikan inklusif itu tentu berbagai macam-macam kelebihan dan kekurangan, yaitu yang banyak yang berkebutuhan khusus dengan kebutuhan khusus yang berbeda-beda. Di situ mengajarkan kita, pendidikan inklusif itu mengajarkan kita tentang bagaimana kita saling menghargai, bagaimana kita saling menerima atau mendapatkan atau menerima keadaan yang berbeda-beda di dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan kampus. Itu keterlibatan kita. Artinya keterlibatan kita di dalam kelas, keterlibatan kita baik keterlibatan maupun partisipasi di dalam kelas maupun di dalam lingkungan sekolah atau lingkungan kampus, di mana poin yang terpenting adalah saling menghargai, saling menerima keadaan, saling menerima perbedaan. Karena tentu di dalam pendidikan tentu ada banyak perbedaan siswa, ada yang permisi, ada yang pendengarannya kurang baik, ada yang penglihatannya kurang baik, banyak hal. Dari situ dimana pendidikan yang dimaksud dari partisipasi dan keterlibatan ini, dimana kita menerima keadaan. Nah, itu poinnya adalah menerima keadaan masing-masing, artinya tidak membedakan satu dengan yang lain. Itu poin yang kedua. Kemudian ada juga tentang pendekatan individu. Nah, pendekatan individu ini sangat penting, ya, sangat penting. Seperti yang saya sampaikan tadi di poin yang kedua, itu dimana kita di dalam sekolah atau di dalam kampus itu tentu banyak perbedaan. Banyak perbedaan, ada berbagai macam kebutuhan khusus yang berbeda-beda. Seperti yang sampaikan, ada permisi, ada pendengarannya kurang baik, penglihatannya kurang baik dan lain-lain sebagainya, ya.
dan lain sebagainya. Banyak hal yang berbeda-beda di dalam kelas atau di dalam kampus. Tentu yang poin yang ketiga, yaitu pendekatan individu, ini sangat penting juga. Kenapa sangat penting? Karena itu adalah suatu peran penting terkhususnya buat pendidik atau guru, dimana tujuan dari dia pendekatan individu bagi semua peserta didik itu tujuannya supaya dia lebih mendekat atau supaya dia lebih mengetahui setiap siswa yang mengalami suatu kelebihan atau kekurangan. Artinya dengan pendekatan setiap individu di dalam sekolah atau di dalam kelas, tentu pendidikan tentu guru akan lebih cepat mengetahui apa yang sebenarnya seorang siswa itu inginkan. Kemudian dia pun akan mengetahui solusi kalau dia seorang pendidik atau guru itu dia memberikan banyak waktu atau banyak kesempatan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Artinya pendekatan itu tidak pernah terpisah. Artinya pendekatan dengan siswa itu selalu aktif di dalam kelas, itu memberikan suatu jawaban bagi si pendidik atau guru, karena dia akan tahu setiap siswa yang memiliki kebutuhan masing-masing, artinya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu seorang guru akan tahu kalau dia selalu mendekatkan diri dengan setiap individu siswa atau seorang peserta didik di dalam sekolah. Nah, itu mengenai pendekatan individu. Jadi sekali lagi pendekatan individu itu penting, kawan-kawan, karena dimana ketika seorang peserta didik, seorang guru kalau dia pendekatan kepada semua peserta didik, tentu dia akan tahu semuanya keluhan-keluhan peserta didik, maupun dia akan tahu kelebihan dan kekurangan atau sesuatu yang disebut sebagai anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Dia akan tahu semua, dan dia pun akan tahu, seorang pendidik pun atau seorang guru pun akan tahu solusi atau memberikan jawaban atas persoalan-persoalan yang peserta didik hadapi atau peserta didik dapatkan. Itu tentang pendekatan individu. Kemudian ada lagi poin keempat, itu keterbukaan dan toleransi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sudah saya jawabkan. Keterbukaan dan toleransi ini bagaimana saling menghargai, saling menerima perbedaan dan lain sebagainya. Itu tentang keterbukaan toleransi. Jadi sudah saya jawabkan tadi, itu dimana keterbukaan toleransi ini dimana kita saling menghargai perbedaan. Tentu di dalam kampus atau dalam sekolah itu kita mempunyai suatu perbedaan masing-masing. Dari situ pendidikan inklusif mengajarkan kita bahwa saling menghargai, saling menerima keadaan. Itu yang ketiga, itu yang poin yang keempat. Kemudian kerjasama dan kolaborasi. Kerjasama dan kolaborasi ini penting, antara kerjasama dan kolaborasi antara guru, antara orang tua, dan antara ahli itu penting, karena itu semacam sebuah pengetahuan tambahan bagi kita, dimana tentu seorang peserta didik atau seorang guru itu pun dia tidak akan tahu semua tentang apa yang dibutuhkan oleh peserta didik atau apa yang dibutuhkan oleh siswa ini. Tentu tujuan pendekatan dan kolaborasi antara guru dan orang tua ini termasuk hal yang penting, karena dari dia mendekatkan diri dengan orang tua atau seorang ahli yang terkhususnya tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus, tentu dia akan mendapatkan suatu pengetahuan tambahan dari situ untuk mengembangkan lagi anak-anak yang berkebutuhan khusus yang diajarkan di dalam kelas. Ya, itu penting untuk kalau kita bicara mengenai kerjasama antara kolaborasi antara orang tua, guru dengan ahli, terkhususnya ahli anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, itu tentang kerjasama dan kolaborasi. Kemudian ada lagi mengenai perencanaan pendidikan inklusif, ya. Di dalam perencanaan pendidikan inklusif ini ada beberapa macam perencanaan. Di sini saya ambil ada beberapa macam perencanaan. Ada
ada perencanaan kebijakan. Perencanaan kebijakan. Kawan-kawan, perencanaan kebijakan ini penting ya, penting. Kenapa? Karena seorang guru atau seorang kepala sekolah misalnya, kalau dia mau menerapkan suatu kebijakan terkhusus dalam pendidikan inklusif, dia harus tahu apa yang menjadi hak-hak siswa, apa yang menjadi kebutuhan siswa, dan kemudian apa yang menjadi tanggung jawab pihak sekolah di dalam sekolah. Misalnya di dalam kampus itu, dalam sekolah misalnya, anak-anak yang berkebutuhan khusus, khususnya pendidikan inklusif, tentu banyak perbedaan seperti yang saya sampaikan tadi. Banyak hal, ada berbagai macam perbedaan, di mana dalam sekolah itu kan ada hak-hak siswa, di mana dia harus mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan fasilitas yang layak. Ya, ini adalah hak siswa, hak semua peserta didik. Dan menjadi tanggung jawab sekolah itu harus memenuhi semua hak ini. Ya, semua hak ini. Ya, seperti fasilitas, itu perlu disiapkan lebih baik untuk siswa. Apalagi kalau kita bicara mengenai kebutuhan khusus ini kan banyak. Ya, banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tentu fasilitas ini menjadi peran penting. Kenapa peran penting? Karena dia semacam membantu siswa untuk memahami sesuatu atau mengembangkan potensi diri, atau mengembangkan apa yang menjadi sesuatu, atau apa yang menjadi kelebihan atau kekurangan bagi siswa. Karena semacam anak-anak yang berkebutuhan khusus nih, pendengarannya kurang baik, penglihatannya kurang baik, itu tentu yang namanya alat bantu itu kan sebuah fasilitas. Jadi anak yang mengalami itu tentu sebuah alat bantu. Misalnya pendengarannya kurang baik, ya dia membutuhkan sebuah alat bantu supaya membantu dia untuk mendengarkan, atau membantu dia untuk mendengarkan lebih jelas lagi, supaya dia menjadi seseorang yang tidak kesulitan dalam mendapat materi atau mendapatkan sebuah pengetahuan yang dijelaskan secara lisan. Itu pengertian ya, perencanaan kebijakan ya. Artinya sesuatu yang kita rencanakan sebelum kita menerapkan suatu kebijakan atau apa segala macam dan sebagainya, tentu kita harus perhatikan apa yang menjadi hak siswa, apa yang menjadi tanggung jawab sekolah dan lain sebagainya. Yang kedua itu perencanaan poin pertama. Kemudian ada yang kedua itu tentang kurikulum, perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum ini penting, sangat penting sekali, karena suatu perencanaan sebelum seseorang menyusun sebuah kurikulum, tentu dia harus memperhatikan perkembangan siswa, perkembangan peserta didik di dalam kelas atau di dalam suatu pendidikan. Artinya seseorang membuat kurikulum, misalnya kepala sekolah atau misalnya dari pusat Kementerian Agama Kristen yang biasa buat kurikulum ini, di mana dia menyusun kurikulum itu tidak asal menyusun. Ya, itu dia tidak asal menyusun, karena dia mau menyusun kurikulum itu sesuai kebutuhan siswa yang ada di dalam pendidikan, di dalam sekolah, supaya kurikulum itu pun cocok untuk dimana siswa yang, apalagi siswa berkebutuhan khusus ini sangat kesulitan ya kalau kurikulumnya dia konteksnya berbeda. Kalau susun kurikulumnya berbeda dengan kebutuhan peserta didik, itu sebuah problem kalau begitu. Makanya perencanaan kurikulum penting, karena sebelum menyusun kurikulum kita harus lihat dulu kira-kira apa yang dibutuhkan, apa yang bisa membentuk atau mengembangkan pengetahuan peserta didik di dalam sekolah. Dari situ kita akan menyusun sebuah kurikulum menyesuaikan diri dengan peserta didik, supaya itu tidak menjadi sebuah kesulitan bagi mereka, supaya baik dia yang berkebutuhan khusus maupun tidak berkebutuhan khusus pun kurikulum itu sebagai dasar, karena semacam anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus ya, itu anak yang normal. Misalnya ketika dia ingin eselon mau kerja apa dan sebagainya, itu dasarnya adalah kurikulum itu.
Ya, kurikulum itu sebagai dasar di mana memberikan sebuah penyusunan teori-teori di dalam, dan yang mempraktekkan itu adalah guru. Guru mempraktekkan kurikulum itu, memberikan pengetahuan itu kepada siswa, kepada peserta didik, dan itu menjadi alat atau menjadi bahan bagi peserta didik supaya dia selesai kuliah atau selesai berpendidikan, dia bisa kerja atau mendapat pekerjaan, dan itu sebagai sebuah alat untuk dia bertahan hidup melalui kerja. Itu kalau berbicara mengenai perencanaan kurikulum, itu poinnya, itu penting ya, karena itu sebagai dasar seorang bisa berkembang atau peserta didik bisa berkembang di dalam sekolah. Supaya peserta didik pun bisa menjadi orang yang berguna ketika selesai dari pendidikan ya, pendidikan formal ya. Itu tentang perencanaan kurikulum. Kemudian poin yang berikut itu tentang perencanaan pembelajaran ya. Perencanaan pembelajaran ini pun sangat penting juga, terkhususnya buat peserta didik ya, buat guru. Artinya perencanaan pembelajaran ini dimana sebelum dia merencanakan atau sebelum dia memberikan materinya kepada siswa atau kepada peserta didik, tentu dia harus tahu dulu karakter atau sifat pribadi atau materi yang cocok atau metode-metode yang cocok yang harus dia berikan kepada peserta didik supaya itu cocok bagi peserta didik. Artinya perencanaan pembelajaran ini di mana seorang peserta didik itu harus tahu juga dasar-dasar atau langkah atau sebuah metode-metode yang cocok untuk pendidikan inklusif. Apalagi kalau kita bicara mengenai pendidikan inklusif, anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, anak-anak yang berkebutuhan khusus ini kan banyak yang seperti saya sampaikan tadi, ada yang penyakitnya aneh-aneh itu. Kalau berbicara mengenai pendidikan inklusif kan banyak hal yang berbeda di dalam setiap individu. Tentu perencanaan pembelajaran ini dasar juga, sebagai dasar juga. Kenapa? Karena dia harus tahu metode-metode ya, dia harus tahu langkah-langkah yang cocok, yang baik buat bagaimana dia memberikan materi kepada peserta didik supaya peserta didik itu bisa berkembang. Kemudian materi yang harus cocok ya, harus cocok buat terkhususnya anak-anak yang berkebutuhan khusus yang berbeda ini, harus cocok supaya mereka tidak menjadi kesulitan untuk berkembang. Itu tentang perencanaan pembelajaran. Kemudian ada juga tentang perencanaan sumber daya ya. Perencanaan sumber daya ini sudah saya jelaskan tadi ya, penyediaan fasilitas, peran guru, dukungan dari orang tua dan sebagainya ya, itu sudah sampaikan tadi, dimana fasilitas itu harus menjadi hal yang pertama, peran guru pun termasuk hal yang pertama supaya siswa itu dia bisa tidak kesulitan untuk berkembang atau tidak kesulitan mengembangkan diri, mengembangkan apa yang menjadi dia anggap sebuah kelemahan atau kelebihan di dalam diri dia. Fasilitas pun termasuk dia membantu, karena semacam tadi saya sampaikan pendengarannya kurang baik, dimana dari kampus atau dari sekolah harus menyediakan alat bantu bagi peserta didik atau bagi pendidik supaya dia bisa mendengar kembali. Artinya membantu dia untuk memahami atau mendengar apa yang pendidik atau guru ucapkan. Itu tentang sumber daya, tentang perencanaan sumber daya. Kemudian ada lagi perencanaan penilaian. Perencanaan penilaian pun termasuk sesuatu yang penting, karena penilaian yang dimaksud ini dimana menyusun sebuah perencanaan penilaian bagi masing-masing peserta didik ya. Apalagi lagi-lagi kita bicara tentang kebutuhan khusus ya, banyak sekali lagi dari awal sampai akhir saya mengucapkan itu, karena penilaian ini pun, poin penilaian ini penting karena dimana kita akan menilai anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan perkembangan pengetahuan yang berbeda-beda ya.
Tujuan penilaian ini supaya kita tahu sejauh mana perkembangan pengetahuan mahasiswa atau siswa, dan sejauh mana perkembangan khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, ketika sebuah penilaian, tujuan dari penilaian ini supaya kita pun tahu perkembangan peserta didik dan sebagainya. Dari situ kita pun sudah tahu solusi-solusi atau ya semacam sebuah jawaban yang bisa kita terapkan supaya mereka tidak menjadi sebuah kesulitan untuk mengembangkan diri. Supaya ketika kita sudah selesai buat penilaian, tentu dari penilaian itu kita tahu metode apa yang baik juga buat peserta didik, karena dalam penilaian itu tentu ada yang tidak maju, ada yang pengetahuan peserta didiknya tidak maju, ada yang masih sudah maju, atau ada yang tidak maju. Jadi dari situ kita tahu solusi yang tepat untuk bagaimana kita mengembangkan pengetahuan peserta didik. Nah, itu tentang perencanaan penilaian. Kemudian ada yang namanya implementasi itu tentang melaksanakan. Ketika artinya sudah misalnya semacam kurikulum ya, contoh seseorang sudah menyusun kurikulumnya, saya menyusun kurikulum. Ketika seseorang sudah menyusun kurikulum, implementasi kan tentang pelaksanaan ya. Kurikulum yang disusun sudah disusun sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kalimat yang tentang implementasi ini penting. Artinya seorang peserta didik atau guru dia melaksanakan membawakan atau melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, itu pun dia harus mengimplementasikan atau dia mengajar itu pun harus sesuai dengan kurikulum yang sudah diberikan ya, supaya tidak sebuah persoalan, artinya tidak sebagai sesuatu yang menjadi sebuah kesulitan untuk bagi peserta didik untuk mendapatkan materi. Artinya seorang pendidik itu dia harus menerapkan atau mengaplikasikan atau mengimplementasikan itu pembelajaran, memberikan materi itu sesuai dengan kurikulum yang sudah disusun. Nah, itu maksudnya. Jadi itu poin ke-6 ya, itu poin ke-6 tentang implementasi. Kemudian ada yang namanya monitoring dan evaluasi. Monitoring ini memantau. Artinya di dalam pendidikan inklusif, monitoring itu tentang memantau ya. Kita memantau sejauh mana perkembangan pengetahuan siswa. Itu tujuan. Itu pengertian dari monitoring. Kita sesudah mengetahui, memantau atau menilai sejauh mana perkembangan terkhususnya anak-anak yang berkebutuhan khusus, kemudian kita melakukan evaluasi. Di poin ke-7 kan ada monitoring dan evaluasi. Ketika kita sudah memantau apa menjadi kelemahan, apa yang menjadi kekurangan atau kelebihan bagi peserta didik, kita melakukan evaluasi ya. Kita melakukan evaluasi, kemudian dari evaluasi itu kita mengimplementasi seperti saya sampaikan tadi. Kita melaksanakan itu sesuai dengan sesuai dengan kurikulum supaya dia berjalannya sesuai ya, dan itu menjadi tidak menjadi kelemahan atau peserta didik pun tidak akan menjadi kesulitan untuk mendapatkan materi dan sebagainya. Itu poin tentang monitoring dan evaluasi. Ya baik, kita masuk pada kesimpulan mengenai materi yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu desain perencanaan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif, sebagaimana kita tahu bahwa tadi sudah disampaikan, di mana pendidikan inklusif itu adalah suatu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua peserta didik, baik dia yang berkebutuhan khusus maupun tidak berkebutuhan khusus, baik dia yang keadaan ekonominya kecil maupun siapapun dia mempunyai hak dan semua mempunyai hak yang sama untuk mengakses pendidikan, terutama pendidikan inklusif. Yaitu pengertian pendidikan dari kesimpulan ya. Dan juga kita tahu bahwa pendidikan inklusif itu bisa juga diakses oleh orang ya, atau peserta didik yang tidak berkebutuhan khusus. Dan dari pendidikan inklusif itu di mana orang yang tidak berkebutuhan khusus atau peserta yang tidak berkebutuhan khusus akan mempelajari, akan mendapatkan pengetahuan di situ, dan dia pun akan
menambah pengetahuan bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang anak-anak yang atau peserta didik yang mendapatkan yang mempunyai suatu kelebihan atau kekurangan. Itu adalah sebuah kesimpulan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Shalom.